Kak Tia. Selamat pagi Bu Irama. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya anak-anak di rumah ya? Lama sekali kita nggak pernah ketemu ya. Lama. Stop. Sampai naik kelas ya anak-anak sekarang ya. Udah di kelas yang baru kan anak-anak. Selamat yang naik kelas. Ya. Bisa naik kelas. Di kelas yang baru itu tandanya Tuhan memberkati anak-anak semuanya. Tandanya Tuhan sayang sama anak-anak semuanya. Iya betul. Ya. Yang dari SD ada sudah ke SMP. Iya. Masihkah ibadah sekolah minggu Kak Tia? Enggak. Tapi kalau mau ikut kelas ibadah sekolah minggu, dengar cerita sekolah boleh, minggu, boleh. nanti ibadah remaja kalau sudah tatap muka akan ada pemberitahuan. Kelasnya siapa ya Kak Tia ya? Kelasnya itu angkatannya Helen, Gloria, Ica, dan banyak teman-temannya. Nanti diajakin, diinformasikan. Jadi dapat teman-teman baru juga ya di kelas remaja ya. Stop. Kenapa stop Irama? Stop. Ada apa kok disuruh stop? Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Tadi Kak Tia bilang Tuhan itu sangat baik. Ini juga yang akan kita nyanyikan. Stop. Stop. Aduh. Lagu kok stop? Stop. Lagu Kalau lampu merah itu di jalan raya artinya apa Kak Tia? Stop. Warna merah. Kuning, hijau. Enggak ya? Warna apa Kak Tia? Merah. Oh, merah. Stop itu merah. Stop. Kenapa kita harus stop ya? Kok lagunya stop? Kita mau katakan tentang apa yang Yesus sudah berbuat bagi kita, menyelamatkan kita. Kita ulang lagunya. Sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali. 100 kali. Di rumah masing-masing ya. Sekarang belajar dulu aja di rumah masing-masing dinyanyikan lagi ya. Yuk semuanya berdiri, ada gerakannya. Ayo yuk. Mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku dan sucikan aku terus. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku dan sucikan aku terus. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Karena kita akan Memulai ibadah kita dengan berdoa. Yuk anak-anak kita lipat tangannya dan kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu kesempatan indah ini Tuhan. Kami dapat kembali melakukan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan tolong bantu kami agar kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan tolong juga untuk kakak-kakak sekolah minggu kami dan Bapak Pendeta pemain musik kami, kiranya apa yang dia lakukan, apa yang kami lakukan semuanya Tuhan dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah diberkati oleh Tuhan, sudah dinyatakan kebaikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau menyaksikannya. Sama seperti saat ini, kita sekali lagi akan diingatkan tentang kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan. Akan disampaikan oleh siapa Kak Tia? Oleh Ibu Indah. Iya. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu buah pujian yang berjudul apa ya? Dengar.
Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh kiranya, oh kiranya Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya. Ya, anak-anak tadi sudah memuji Tuhan bersama-sama ya. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena kami tahu ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai akan hidup kami dan Engkau senantiasa memberkati kami sehingga sampai hari ini kami boleh memperoleh kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami semuanya. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh menolong tiap-tiap kami agar kami boleh belajar akan kebenaran firman Allah dan kami boleh bertumbuh untuk menjadi anak-anak yang sungguh menyenangkan dan memuliakan akan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, suatu kali ada anak yang bernama Nina. Siapa yang namanya Nina? Enggak ada kan? Nah, satu kali pada waktu dia di dapur, tiba-tiba anak-anak prang katanya. Mamanya tanya, suara apa ya itu Nina? Anu Bu, ada ayam masuk. Lalu piringnya pecah. Anak-anak, benarkah? Enggak. Pada waktu itu sebetulnya Nina mau mengambil piring, tetapi karena dia tidak hati-hati, maka piringnya pecah. Tetapi karena Nina takut, dia bilang sama mamanya, ada ayam yang masuk Ma, jadi piringnya kena ayam pecah. Bolehkah kita berbuat seperti itu? Jangan, ya, tidak boleh. Anak-anak, di satu tempat, di satu daerah ada seorang raja, ya. Raja ini sudah cukup tua. Raja ini begitu kaya raya dan dia punya banyak sekali harta. Kebunnya juga luas, namanya juga raja, ya. Dia punya banyak kebun. Satu kali raja tahu bahwa dia kekurangan pekerja, maka raja berkata kepada pembantunya, ayo umumkan ke semua rakyat bahwa saya ingin mencari orang untuk bekerja di kebun saya. Wah, anak-anak pembantu raja ini datang dan dia datang ke desa-desa mengumumkan siapa yang mau diangkat menjadi pegawai raja. Senang enggak anak-anak? Senang, ya. Banyak orang-orang yang gagah-gagah, yang tubuhnya kekar, yang tubuhnya besar, dia mau melamar jadi pekerja untuk bekerja di kebunnya raja. Wah, banyak sekali anak-anak. Kemudian pembantu ini menyeleksi, memilih, oh yang ini, ya boleh, badannya tegap, wah kelihatannya dia rajin, pilih ke sana. Lagi sampai banyak sekali anak-anak. Nah, setelah dipilih ada 10 orang yang terpilih yang akan masuk dalam final untuk bekerja di kebunnya raja. Wah, setelah dikumpulkan, raja melihat mereka.
Wah, ternyata benar. Mereka adalah orang-orang yang gagah, yang kuat, ya. Kemudian ditanya-tanya bagaimana kalau nanam pepaya? Mereka bisa menjawab dengan baik. Bagaimana menanam apel? Wah, mereka bisa menjawab dengan baik. Baik. Tapi kalian tidak bekerja sekarang. Loh, kok bisa? Raja bilang, hari ini saya mau bagikan kalian biji-bijian atau bibit. Ditanam ya. Tahun depan kalian datang lagi ke sini. Benar anak-anak. Dikasihkan bibit sama raja. Wah, tugasnya agar bibit ini ditanam. Dan nanti raja akan melihat bagaimana hasil tanamannya ini. Soalnya kalau tidak pintar, kan tidak bisa bekerja di kebunnya raja. Wah, mereka senang, mereka lihat, wah, aku pasti berhasil. Sebab aku udah biasa menanam. Bapak aku kan petani. Aku biasa membantu bapak aku. Wah, benar anak-anak, mereka pulang semuanya. Wah, masing-masing orang yang 10 ini sediakan pupuknya, tempatnya, ya ada yang dari pupuk dari daun-daunan namanya kompos, ya. Ada lagi yang banyak. Tiap hari mereka menyiram, kemudian melihat ini rumputnya mengganggu, dicabut-cabut-cabutnya supaya tanaman ini bisa subur. 1 tahun berlalu anak-anak. Wah, raja kasih tahu dengan mereka, yuk kemarin yang dikasihkan bibit, panggil mereka datang. Benar anak-anak, pembantunya datang dan dia memanggil 10 orang pemuda tadi. Raja tanya, bagaimana si A hasil kebunmu? Wah, bagus raja, silakan datang diperiksa. Kemarin kamu dapat bibit apa? Bibit anggur. Wah, raja lihat, waduh, hebat ya. Wah, anggurnya kelihatan subur. Yang kedua, dipanggil, kemarin kamu dapat bibit apa? Dapat bibit mangga. Mana? Wah, raja lihat, wah, subur juga. Tapi anak-anak, ada satu pemuda yang tidak berani. Waktu ditanya sama raja, diam. Kamu kenapa? Minta ampun ya raja. Kamu kemarin dapat apa? Biji apa? Saya dapat biji pepaya. Terus saya minta maaf. Saya sebetulnya itu sudah menanam, saya merawat, saya menyianginya, saya kasih pupuk, semuanya saya sudah buat. Mana sekarang kebunmu? Pemuda ini bilang, saya minta ampun raja, bibit saya tidak tumbuh. Wah, raja heran, kok bisa tidak tumbuh? Benar raja, engkau malas? Bukan, saya sudah mengerjakannya dengan baik. Tapi sungguh bibit semua yang Tuhanku kasihkan tidak hidup. Satu pun tidak hidup. Tidak. Kemudian raja bilang apa? Engkau yang dipilih menjadi tukang kebun raja. Dia heran, kok bisa? Yang lain tadi buahnya bagus-bagus, dahannya bagus, semua bagus. Kok tidak dipilih? Kok aku yang dipilih? Anak-anak tahu kenapa? Sebab pemuda ini menyampaikan apa yang benar. Kok heran, kok kenapa ya? Kemudian raja menyampaikan kepada semua pemuda yang ada, kalian tahukah, walaupun kalian tidak mengatakan kepada saya, kalian sudah mengganti bibit yang saya kasihkan. Kenapa? Karena sebelum bibit itu saya bagikan, sebetulnya bibit itu sudah mati. Kaget mereka ya. Berarti kenapa? Yang 9 itu anak-anak tidak ada yang berkata jujur. Dan mereka menukar bibit yang sudah mati dengan bibit mereka sendiri. Pemuda ini terkejut anak-anak. Ya,
Dia kemudian diangkat sebagai apa? Sebagai tukang kebun raja. Kenapa? Karena dia berbuat jujur, dia berkata jujur, dia tidak mengganti bibitnya, dia juga tidak berbohong, ya. Dia mengatakannya sesungguhnya. Nah, hal ini yang patut diteladani, yang patut dicontoh. Tidak seperti pemuda-pemuda yang lainnya, tidak juga seperti tadi siapa? Teman kita yang katanya, itu tadi dipecahkan ayam, bukan saya. Padahal dia yang memecahkannya. Anak-anak siapa di sini yang pernah berbuat bohong ya? Kalau ada yang berbuat bohong, kita berhenti berbuat bohong, kita belajar untuk apa? Untuk berkata dengan jujur. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 berkata, bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kasih siapa? Dikasihi Allah, ya. Jangan takut. Wah, bagaimana sudah gelasnya pecah, nanti saya dipelasar sama mama. Kalau kita berkata jujur, mama kita akan menghargai itu, ya. Tidak usah takut. Hanya saja lain kali kita harus berhati-hati. Anak-anak, maukah melakukan firman Tuhan? Ingat firman Tuhan hari ini mengatakan apa? Bibir yang benar dikenan raja, ya. Dan orang yang berbicara jujur dikasihinya atau dikasihi Allah, dikasihi Tuhan. Anak-anak adalah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk bersikap apa? Bersikap jujur, tidak berbohong, ya, mengatakan apa yang harus dikatakan. Mau tidak? Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan Allah yang berlaku dalam hidup kami. Engkau baik bagi kami. Tuhan, ajarkan kepada kami untuk kami boleh melakukan akan firman Tuhan. Biarlah Engkau boleh menolong kami, memberikan kekuatan, kemampuan. Ajarkan kami menjadi anak-anak yang jujur, taat, dan takut kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak tadi udah dengar ceritanya dari Ibu Indah ya. Kak Tia, mau jadi orang yang dibenci atau yang dikasihi? Dikasihi dong. Tadi bicara ceritanya tentang bibit. Bagaimana orang-orang itu bicara jujur atau tidak? Iya. Salah satu tandanya tanaman kalau bertumbuh bagus itu ada akarnya, daunnya, terus ada buahnya. Iya. Kalau anak Tuhan, tanda benar-benar kita anak Tuhan apa Kak Tia? Hebat, panjang rambutnya, cantik, ganteng. Jadi apa salah satu aja tandanya kita ini adalah anak Tuhan. Seperti tumbuhan yang tadi bertumbuh dan berbuah, anak-anak Tuhan juga berbuah. Yaitu buahnya adalah Salah satunya apa tuh? perbuatan-perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Jujur. Kan Papa Mama nggak nengok. Bu Indah Pak Pendeta nggak ada. Iya. Boleh lah, kan nggak ada yang nampak ini. Ada yang selalu melihat kita. Papa Mama enggak. Guru sekolah apa lagi sekarang online? Iya. Siapa ya? Anak-anak di rumah tahu nggak siapa yang selalu melihat kita dan tahu segala isi hati kita? Yang di atas. Tuhan. Tuhan selalu tahu isi hati kita. Anak-anak tahu nggak tumbuhan yang biasa kita makan? Apa tuh? Beras itu. Beras, ya. Kecil sekali kan? Kecil sekali. Dari sebesar biji beras itu Tuhan simpan kita di perut orang tua kita, perut mama. Tuhan sudah tahu. Jadi kita tidak bisa menyembunyikan, tidak bisa berbohong sedikit pun dari Tuhan. Sejak kita dari dalam kandungan orang Dari dalam perut. Tuhan sudah tahu kita ya. Betul. Berarti kita tidak bisa Tidak bisa berbohong. ya. Iya. Sebaiknya anak Tuhan itu
selalu berhati-hati. Kita harus mengatakan yang Jujur. Jadi kalau misalnya kita mau berbuat sesuatu, boleh nggak kita sembarangan? Nggak boleh. Nggak boleh. Kita harus tanya, ini Tuhan berkenan nggak ya? Ini taati firman Tuhan nggak ya? Tuhan suka nggak ya? Betul. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Apa judulnya, Katia? Hati-hati gunakan apa? Tangan, kaki, mulut. Mari kita nyanyikan. Ya, semua berdiri. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Yuk mari kita menutup ibadah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami supaya kami menjadi anak-anak yang jujur, tidak suka berbohong, tetapi selalu mengatakan yang benar. Karena kami semua adalah anak-anak kesayangan Tuhan, anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Berkatilah setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, demikian juga papa mamanya, keluarga, bahkan kami guru-guru sekolah minggu. Mohon pertolongan Tuhan supaya di tengah-tengah pandemi ini kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap kuat dan semangat untuk memuliakan Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah di dalam pertolongan dan waktunya Tuhan, pandemi ini boleh berlalu. Tolonglah setiap anak-anak yang sudah naik kelas, sekalipun masih tetap online belajarnya, supaya tetap semangat, rajin belajar. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu di dalam ibadah sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Minggu depan jangan lupa ya sekolah minggu lagi. Dadah.